กับใครแบบนั้นเว้นให้ฉันคนเดียวได้ไหมเวลา Di video ini aku mau ngejelasin gimana proses skripsi aku. And ya, aku emang sengaja bikin videonya kayak gini doang. Aku emang ceritanya cuma mau ya ala-ala podcast gitu. Jadi skripsi itu dimulai dari semester 7 akhir OTW semester 8. Pertama kita seminar proposal dulu, baru kita penelitian, dan terakhir sidang. Seminar proposal itu berisikan bab 1, bab 2, dan bab 3. Sebelum sempro itu kita kan ada PKL atau PLP di aku ya. Jadi di saat itulah kita akan menemukan masalah yang akan nantinya dijadikan sebagai proposal. Saat itu aku mengambil ranah bimbingan konseling untuk dijadikan proposal karena aku pede. Dosen pembimbing aku itu basicnya emang BK. Ditambah lagi dosen aku ini emang tipe yang ngelepas tapi masih ngerangkul, tapi kayak kita dilepas sendiri gitu, tapi tetap dipantau. Jadi aku menggarap proposal aku selama 2 bulan kurang lebih, dan itu benar-benar pure atas otakku sendiri dan ya beberapa arahan dari dosbing aku. Asal kalian tahu, aku belum baca pedoman skripsi. Karena aku belum baca pedoman skripsi dan aku dengan pedenya membuat proposal sebanyak 3 bab itu. Di hari pertama aku seminar proposal tanggal 15 Januari 2025 di dosen penguji 1, aku dibilang proposalku mentah. Proposal aku ini adalah qualitative research, di mana di dosen pertama ini aku dicecar beberapa hal, atau istilah Gen Z sekarang adalah dibantai. Jujur aku banyak banget ngelakuin kesalahan di proposal aku ini. Dosen penguji 1, aku benar-benar dicecar terkait bimbingan konseling itu sendiri, karena dosen penguji 1 ini benar beliau itu adalah basic BK banget. Selain itu kalian juga inget kan kalau aku tuh belum baca buku pedoman skripsi, jadi benar kayak teknik penulisan yang aku buat itu seancur itu. Dan di hari kedua, dosen penguji kedua tanggal 16 Januari 2025, aku agak tenang karena beliau ini, si dosen penguji 2 ini bener-bener aku sukain banget dari awal semester. Sama beliau lebih ke deep talk aja sih sebenarnya, kayak ngeceritain kemarin waktu dosen penguji 1 beliau nyampein apa aja. Terus di penguji 2 ini, di hari kedua ini juga beliau lebih ke ngasih saran dan nasihat-nasihat. Di dosen kedua aku disaranin untuk ganti judul, jangan BK, karena aku kan PGMI atau PGSD, kita tuh nggak yang pure mendalami BK sedalam itu, jadi ganti judul kata beliau. Sepulang dari kedua dosen penguji itu, aku langsung laporan ke dosen pembimbing aku terkait hasil dari seminar proposal aku, konsultasi dan lain sebagainya. Jadilah aku ganti judul yang tadinya pure BK, ganti ke matematika, tapi masih ada unsur-unsur konselingnya. Jadi aku ada variabel kesulitan belajar. Dan karena masih kayak bad mood gitu, jadi aku benar-benar nggak nyentuh sama sekali dokumen proposal itu selama 1 bulan. Aku baru nyentuh lagi di awal-awal Februari 2025. Aku orangnya fanatik banget sama kualitatif dan anti banget sama hitung-hitung kayak SPSS. Makanya tuh aku sangat menghindari kuantitatif, R&D, terus sama PTK. Jadi benar-benar pure aku kalaupun ganti judul, aku mau tetap di kualitatif. Oke, selanjutnya itu aku mulai garap revisian ya. Itu pertama aku ganti ke upaya, tapi pas aku konsultasi sama dosbing aku, ternyata kata upaya itu masuknya ke PTK bukan ke kuali. Tapi aku tetap dengan keras kepala aku ini bahwasannya upaya itu adalah kualitatif. Kata dosbing aku, ya udah kalau kamu percaya diri silakan kata upaya itu dijadikan judul di kata pertama kamu. Dari situ ya udah aku benar-benar pure revisi ulang selama 1 minggu. Setelahnya aku menyerahkan dokumen proposal aku ke dosen penguji 1 untuk revisi dan minta tanda tangan pengesahan proposal. Tapi kata beliau bahwa kata upaya ini sama ya, kata beliau dengan kata dosen pembimbing aku, bahwasanya kata upaya itu adalah untuk PTK bukan kuali. Dan kalian tahu apa? Jadi aku revisi lagi tuh, walaupun revisi judul, isinya tetap harus direvisi. Aku ganti jadi apa gitu. Jadi seenggaknya aku sekarang udah ganti 3 judul. Oke, di revisi yang kedua ini aku udah dapat TTD dan pengesahan proposal dari dosen penguji 1, and ya aman. Selanjutnya masuk
ke instrumen penelitian. Aku itu orangnya takutan dan panikan banget. Jadi karena ada 2 dosen matematika di prodi aku ini, dua-duanya aku jadikan dosen validator, guys. Saat aku itu banyak banget simpang siur kalau dosen validator itu bisa dari dosen pembimbing skripsi kita, tapi ada juga yang bilang dosen validator itu dari kesesuaian judul kita gitu. Karena dosen pembimbing aku itu rumpunya BK, sedangkan judul aku itu lebih ke matematika, jadi beliau menyarankan untuk kedua dosen ini gitu. Tapi di akunya juga bener, kata teman-temanku juga kayak ya udah satu aja sih gitu. Tapi aku tetap kekeh untuk bikin 2 dosen validator. Oke, validator pertama ada di kampus. Sekali menyerahkan instrumen penelitian, revisi, besokannya nyerahin lagi dan dapat tanda tangan untuk persiapan penelitian. Di dosen validator kedua, beliau ceritanya lagi nggak ada di kampus, jadi aku harus nunggu beberapa hari untuk ketemu beliau menyerahkan instrumen penelitianku. Oh iya, jadi untuk validator pertama aku dapat ACC di hari Jumat, dan hari Seninnya aku udah benar-benar boleh penelitian. Nah, tiba di hari Senin, aku penelitian hari pertama, aku langsung ke kampus aku untuk ketemu dosen validator kedua untuk menyerahkan instrumen penelitianku. Tapi pas ketemu beliau dan beliau koreksi instrumen penelitianku, beliau bilang bukan kayak gini. Pokoknya benar-benar kayak bukan kayak gini loh, harusnya kayak gini, tapi bukan kayak gitu-gitulah. Asli dari situ aku bad moodnya. Dan untuk keesokan harinya aku melanjutkan penelitianku selama 1 bulan tanpa datang kembali ke dosen validator untuk merevisi instrumen penelitian. Benar-benar 1 bulan aku penelitian dari Februari sampai Maret, yaitu puasa dan hari raya. Asal kalian tahu, di angkatan aku udah ada yang sidang after hari raya Idul Fitri dan aku masih penelitian. Sumpah di situ aku tuh kayak ngerasa oh my god, gue tertinggal banget. Kayaknya sekitar tanggal 10-an deh, 10 April itu aku mulai memberanikan diri untuk kembali ke dosen validator 2 ya. Itu bener deh, sumpah. Aku datang lagi ke beliau sambil revisi yang 2 bulan yang lalu dikasih tahu. Jadi bener pure 2 bulan aku gak ketemu beliau. Beliau bilang ke aku, Bukan kayak gini mbak, emang kamu masalahnya gimana sih, kata gitu, kamu tuh kenapa? terus aku bilang kayak gini, saya nggak mau ada hitung-hitungan bu, saya nggak suka SPSS, saya nggak bisa SPSS, saya nggak mau kuantitatif, saya nggak mau PTK, saya maunya kuali. Terus beliau di situ bilang, yang bikin otak aku terbuka kayak gini, Kualitatif itu bukan berarti nggak ada hitung-hitungan mbak, begitupun sama PTK itu bukan berarti full hitung-hitungan. dari situ aku lanjut lagi ke ibunya, bu tapi saya nggak paham PTK ini. Terus kata beliau, Nggak apa-apa, nanti sama saya ajarin dari awal dimana kamu nggak paham. dari situ aku tuh kayak boom, kayak oh my god. FYI guys, jadi beliau ini alias si dosen validator kedua aku ini, aku benar-benar takut sama beliau karena beliau tuh galak banget, tapi tegas, tapi galak. Tapi aku takut banget sama beliau gitu dari semester 4 karena ketakutan aku yang sangat besar terhadap beliau. Jadi aku mikir jangan sampai beliau aku sidang sebagai dosen penguji. No, aku gak mau banget. Jadi aku pikir mending aku menderita sekarang daripada nanti aku menderita di ruang sidang. Nah di situ aku diminta sama dosen validator aku yang kedua ini, si ibu-ibu ini, untuk ganti judul, lebih tepatnya ganti metodologi penelitian. Besokannya aku benar-benar nangis, kayak ya Allah kok gini banget. Aku udah penelitian 1 bulan, teman-teman aku udah ada yang sidang, tapi di sisi lain aku harus ganti metodologi penelitian. Terus aku konsul ke dosbing aku dan beliau bilang itu yang terbaik buat kamu Nadila, kata gitu. Dari penguatan itu aku mulai bangkit. Mungkin ini takdir aku, jalan yang dikasih sama Allah buat aku bisa lebih hebat dari ini. Oke, di pertengahan April itu aku mulai merancang instrumen penelitian dengan metode PTK dengan judul yang udah dibikin sama validator aku ini ya. Aku ngegarap instrumen penelitian di PTK ini kurang lebih seminggu. Itu udah benar-benar
ACC dari si ibu, alhamdulillah banget. Itu pun aku sembari minta bantuan dan tanya-tanya ke temen seperjuangan skripsi ya, ke Kak Putri, ke Farah, pokoknya terkait instrumen-instrumen PTK gitu. Tanpa jasa Kak Putri, jujur ya walaupun aku kerja keras juga untuk kerjaan skripsi ini, tapi tanpa bantuan dari Kak Putri kayaknya agak lama mungkin ya aku bisa selesai, karena aku pure bener-bener gak ngerti PTK, dan beliau temen aku ini si Kak Putri ini ngejelasin PTK itu, dan aku sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih. Alhasil di akhir April aku mulai penelitian hari pertama, karena aku juga harus menyesuaikan jadwal di sekolah tempat aku meneliti. Di metode aku yang baru ini yaitu PTK, aku buat 2 siklus. Satu siklus terdiri dari 2 pertemuan, jadi total ada 4 pertemuan dengan kurun waktu selama 1 bulan. Kenapa 1 bulan Nadila? Kan cuma 4 pertemuan. Ya emang benar 4 pertemuan, tapi kan aku harus menyesuaikan jadwal mata pelajaran dengan penelitian aku ini gitu guys. Oke, ceritanya kita udah selesai penelitian selama 1 bulan dengan 4 pertemuan itu. Aku terakhir penelitian itu di tanggal 28 Mei 2025. Jadi aku punya waktu 2 harian untuk istirahat sebentar. Di 1 Juni 2025 aku mulai membuat skripsi ulang, materi PTK, judul yang berbeda, dan beberapa ya pokoknya semuanya ulang deh. Ini aku benar-benar bersyukur banget sama Allah. Terima kasih banyak ya Allah, karena aku membuat ulang skripsi itu selama 20 hari. Benar-benar cuma 20 hari. Tanggal 20 tuh aku udah dapet TTD dari dosen pembimbing aku. Dan 2 hari kemudian ya sekitar tanggal 22 Juni ya 2025 itu aku disuruh sama dosen pembimbing untuk daftar sidang skripsi. Wah itu happy banget sih. Oke, sembari menunggu pengumuman kapan aku jadwal sidangnya, itu kita ada latihan sidang skripsi sama beberapa teman aku yang belum sidang juga sama kayak aku. Selain itu juga buat PPT atau PowerPoint untuk presentasi saat sidang gitu. Nggak banyak-banyak guys, cukup 10 aja, jangan banyak-banyak. Oke, 5 hari berlalu setelah aku mendaftar sidang. Di hari yang ke-6 setelah aku daftar sidang, itu udah keluar jadwal bahwasanya aku dijadwalkan sidang skripsi di tanggal 2 Juli 2025. Wah happy banget, tapi deg-degan juga. Faktanya sidang skripsi aku ini sama kayak sempro kemarin, jadi aku 2 kali sidang. Nah ini hari pertama di tanggal 2 Juli itu aku sidang sama dosen penguji 2 itu by online, by Zoom, karena beliau sedang berhalangan hadir ke kampus. Untuk dosen penguji 1 itu besokannya di tanggal 3 Juli itu by offline, jadi aku datang ke kampus. Di sidang offline ini aku ditemenin sama sahabat aku, si Hani, Bu Gurhani, Alani. Jadi yang sidang skripsi di tanggal 2 dan 3 Juli itu diantaranya aku dan beberapa temanku itu adalah gelombang terakhir untuk pendaftaran yudisium untuk wisuda 137. Kita tuh ngejar di wisuda 137 di bulan Agustus. Kalau kamu kira setelah sidang itu beres, no, kamu salah besar. Jadi setelah sidang itu banyak banget yang harus diurus. Selain revisi, kita harus ngurus yudisium, kita harus urus pendaftaran wisuda dan lain sebagainya gitu guys. Cukup rumit kan, tapi enjoy aja.